Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan bagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan ngaji kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah, mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansorihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususun la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu tawi iki iku bab mertelaaken sifat sidik, sifat temen. Wal kadzibu lan sifat goroh. As-sidqu utawi kang aran sidik. Huwa ya sidik iku al-ikhbaru aweh kabar. Bima kelawan perkara yuta biku kang nocoki apa ma al-waqi'a ing kenyataan. Wal kadzibu tawi kang aran sifat kadzib. Huwa ya kadzib iku al-ikhbaru aweh kabar bima kelawan perkara la yutabikuhu kang ora nocoki apa ma ing waqi'. Di bab ini menjelaskan tentang sifat sidik dan sifat kadzib. Sifat sidik itu apa? Sifat sidik itu adalah memberikan kabar, informasi, berita sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan kenyataan. Itu namanya adalah sidik. Kadzib sebaliknya memberikan kabar, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya adalah kadzib. Jadi gampangane nek sidik itu adalah jujur. Terus kalau kadzib itu adalah bohong. Jadi sidik itu menyampaikan sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan. Lek kadzib itu sebaliknya, menyampaikan berita, informasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya adalah kadzib. Wa asbabus sidqi utawi piro-piro sebabe sifat sidik utawa temen iku al-aqlu duweni ngakol wa dinu lan agama wal muru'atu lan sifat kaprawiran li anal akla krana temen setuhune akal iku yudriku bisa nemu apa akal manfaat sidqi ing manfaate sifat sidik wa madarratal kadzibilan kemlaratane sifat kadzib. Fala yardha mongko ora ridho sapa sahibuhu wong kang duweni ngakol linapsihi maring awak dhewene sahib ora ridho al madarrata ing kemlaratan. Fayal tazimu mongko netepi sopo sahib
as-sidqa ing sifat temen. Wali anna dinalan krana temen setuhune agama iku ya'muru perintah apa ad-din bisidqi kelawan temen utawa jujur wayan halan nyegah apa ad-din andiddihi saking lelawanane sidik. Wa kadzalika lan koyok mengkono-mengkono sidik sahibul muru'ati utawi wong kang duweni sifat keprawiran iku layar dora ridho sapa sahibul muru'ah linapsihi maring awak dhewe ne sahibul muru'ah illa sidqa angin temen li'annahu krana temen setuhune sahibul muru'ah iku yatlubu nuprih sapa sahibul muru'ah at-tahalliya ing pepaes bijamilil khisoli kelawan baguse pakerti wala jamalalan ora ono kebagusan iku maujud fil kadhibi ing dalem sifat kadhib utawa sifat goro. Wa asbabus sidqi sebabnya sidik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah karena seseorang itu punya akal. Yang kedua karena dia punya agama. Yang ketiga itu dia punya harga diri, kehormatan, muru'ah. Li'anal aqla yudriku manfaat sidqi wa madaratal kadhibi fala yarda sahibuhu li nafsihi al madarrata fayaltazimu as-sidqa. Pertama, kenapa orang yang punya akal, wong sing duweni akal, wong sing cerdas, wong sing pinter, ya, itu senantiasa jujur dalam perilakunya. Karena yang namanya akal itu mampu untuk menemukan manfaat yang ada di balik kejujuran. Jadi akal kita itu mampu untuk menemukan manfaat dari kejujuran. Jadi orang itu kalau jujur, wah itu pasti efeknya nanti akan bagus. Orang itu kalau jujur, nanti masa depannya pasti baik. Meskipun kadang-kadang dalam waktu dekat itu tidak bagus. Ya. Dalam waktu dekat kelihatannya tidak bagus. Tetapi sesungguhnya di dalam sidik itu pasti ada kebaikan, manfaat yang itu akan ditemukan oleh seorang yang punya akal, yang mampu untuk menangkapnya. Orang yang punya akal pun juga tahu kalau orang. Maka seorang yang punya akal dia nggak akan rela, nggak akan ridho. Seandainya dia berbohong, seandainya dia itu mengambil maldorot untuk dirinya sendiri. Nah ini perlu untuk diperhatikan. Kadang-kadang kita untuk menyelamatkan diri itu kadang-kadang rela untuk berbohong. Padahal itu tidak bagus. Efeknya ke depan jauh lebih buruk ketimbang kita langsung untuk berbuat jujur. Wali anatina ya'muru bisidqi, lagi agama. Kenapa agama itu perintah kepada kita untuk berlaku jujur? Karena itu orang yang punya agama pasti dia akan berlaku jujur. Dia akan berlaku jujur. Kenapa? Karena agama memerintah dia. Nah orang kalau diperintah agama dia disuruh jujur nggak jujur berarti agamanya hilang. Kan sama dengan itu berarti menentang agama dia. Kalau orang punya agama saya melarang untuk berbuat demikian, ya dia nggak akan melakukan. Agama saya melarang untuk makan babi, ya nggak akan makan babi. Agama saya melarang misalkan orang minum minuman keras, ya nggak akan minum minuman keras. Agama melarang untuk berzina, ya nggak akan melakukan zina, dan seterusnya dan seterusnya. Pun pula orang kalau punya agama maka dia juga akan berbohong. Kenapa? Karena agama memerintahkan dia untuk berlaku jujur. Demikian pula orang yang punya harga diri. Orang yang punya harga diri itu kan inginnya
selalu bitahalliya bijamalil khisal. Dia ingin supaya menghias dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, dia tahu betul kalau sifat bohong itu nggak terpuji. Makanya dia akan terus berusaha untuk berlaku jujur. Wasababul kadhibi utawi sebabe sifat kadhib iku iradatu jalbin naf'i, ngarepaken narik manfaat, wa iradatu daf'il dharari, lan ngarepaken nolak maldharat, li anal insana krana temen setuhune menungso iku kot yaro terkadang ningali sapa insan fil kadhibi ing dalem sifat kadhib assalamata ing selamet al ajilata kang gege apa salamah fayatihi mongko nekani sapa insan ing salamah ing kadhib kleru ya fayatihi mongko nekani sapa insan ing kadhib wayarolan nifat sidik ziddaha ing lelawanane salamah falayatihi mongko ora nekani sapa insan ing sidik falayatihi mongko ora nekani sapa man ing sidik wasababul kadhibi iradatil jalbin naf'i, sebabnya kadhib itu apa? Orang berbohong itu sebabnya apa saja? Pertama, iradatul jalbin naf'i. Orang yang kadhib itu biasanya adalah orang yang mengharapkan untuk mengambil kemanfaatan dan juga iradatul daf'id darar, untuk menolak kemaldorotan yang nanti diperkirakan akan mengenai dirinya. Mengapa? Li'anal insan, karena sesungguhnya manusia itu kadang-kadang mereka melihat bahwa di dalam sifat kadzib itu atau di dalam kebohongan itu ada manfaat, ada keselamatan bagi dirinya. Padahal kalau kita mau berpikir sesungguhnya ke depan itu malah semakin buruk. Tapi kadang-kadang orang melihatnya seperti itu. Kadang dengan kebohongan dia merasa bahwa dia bisa mengambil satu manfaat. Dia bisa selamat. Contoh, mengambil manfaat misalkan. Ada orang jualan. Kemudian dia berbohong, takarannya itu dibikin tidak ini. Jadi takarannya itu dikurangi atau mungkin apalah. Berbohong seperti itu. Sekali, dua kali, mungkin dia akan merasakan manfaat. Kenapa? Karena dengan dia mengurangi itu, laba dia kan semakin banyak. Gitu ya. Labanya semakin banyak. Tetapi dia nggak akan tahu maldharat yang lebih jauh lagi. Lama-kelamaan orang itu kalau berbuat seperti itu, orang yang beli di sana kan lama-kelamaan dia akan tahu, oh, di sana selalu dikurangi timbangannya begini. Akhirnya dia memilih untuk beli di tempat yang lainnya. Akhirnya nggak punya pelanggan. Sekali dua kali kelihatannya uangnya akan banyak. Tadi ini oke. Sama dengan orang yang misalkan jualan, dia memberikan harga yang di atas rata-rata. Karena melihat misalkan wah ini orang jauh atau mungkin bagaimana, dikentes gitu. Sekali dua kali orang itu akan menerima manfaatnya. Tetapi lama-kelamaan orang itu akan berpikir, wah, ojo tuku kono ya, nek tuku tukang dikentes, ojo tuku kono tukang dihargani ku beda karo liyane dan seterusnya. Lah ini kan manfaat secara sementaranya kelihatan, tetapi efek kedepannya itu akan hilang. Sama iradatu daf'id darar. Menginginkan untuk menolak satu kemaldaratan. Contoh real misalkan. Ada seorang datang terlambat ketika masuk sekolah, murid terlambat ketika masuk sekolah, ditegur sama gurunya. Akhirnya karena ingin dia itu selamat tidak dapat hukuman, ngapusi karo gurune. Kula niki wau soal ngeten tuwa alasane jeneng alas kok. Alas ki ombo. Golek alasan itu bisa saja orang itu.
Dengan harapan apa? Agenda dihukum guru nih misalkan. Saya itu seperti ini karena seperti ini sehingga saya itu enggak ini dan seterusnya. Ada alasannya, macam-macam alasannya bisa dibuat. Tapi ingat, sekali Anda berbohong, sekali kita melakukan kebohongan, maka di situ nanti semua akan kelihatan. Efeknya ke depan itu justru lebih buruk dibandingkan ketika kita mau berlaku jujur. Efek barokah terhadap ilmunya. Ya kalau salah bilang aja salah nggih ngapunten kalau salah, gitu aja sudah selesai. Daripada orang banyak alasan itu siapapun itu mungkin dia akan mendengar, dia akan ya wis apa. Tapi sesungguhnya tahu bahwa itu adalah hal yang tidak tepat. Kalau misalkan salah ya bilang aja salah, gitu aja. Wa dhararul kadhibi utai bahayane sifat kadzib iku yaudu bali apa kadzib apa dhararul kadzib ila sahibi maring wong kang duweni sifat kadzib fayu taqor mongko den remehaken sapa kadzib fayu taqor mongko den remehaken sapa sahibihi kuwi ya bali nek kono sahibul kadzib maksude fayu taqor mongko den remehaken sapa sahibihi watadhi'u lan dadi ilang apa asif kotu sifat kena den percaya bihi kelawan sahib wa yustardalan den wilang-wilang ino sapa sahib fit dunya ing dalem donya wa yu'aqabulan den patrapi sapa sahib fil akhirati ing dalem akhirat wa ya'udulan bali wa ya'udu lan bali apa dararul kadhib ila ghairi sahibihi maring liyane wong kang duweni sifat kadhib li'anal kadhiba krana temen setuhune sifat kadhib goroh iku yaitu li'anal kadzdzaba ya itu ya alif ternyata bukan kadhiba li'annal kadzdzaba krana temen setuhune wong kang akeh goroe iku yaitu janji sapa kadzdzab ghairahu ing liyane kadzdzab khairan ing kebagusan summa yukhlifuhu mongko nuli nulayani sapa kadzdzab ing ghair fatang kasiru mongko dadi nelongso apa nafsuhu atine ghair li khaibati rajaihi krana kapitunane pengarep-arepe ghair kecewa wali annahu lan krana temen setuhune kadzdzab iku yastashilu gegampang sapa kadzdzab al ghibata ing ghibah ngrasani wan namimah talan adu-adu fayab'atsu mongko nangeaken sapa kadzdzab annasa ing menungso bisa babi dzalika kelawan sebab mengkono-mengkono tashilul ghibati wan namimah alat tabaghudhi ing atase bendon-bendonan uring-uringan wattakhasumilan permusuhan. Bahaya kadzib itu kembali yang pertama adalah kepada orang yang memiliki sifat kadzib itu. Apa yang kembali kepada orang yang memiliki sifat kadzib? Pertama, orang yang punya sifat kadzib itu dia kehilangan kepercayaan dari orang lain. Artinya dia sudah nggak bisa lagi dipercaya. Ada sebuah cerita. Ada seorang penggembala yang sedang mengembalakan kambingnya, ternaknya. Kemudian dia itu
berteriak-teriak, minta tolong, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Akhirnya penduduk desa pada waktu itu mendengar pertama kali dia teriak-teriak seperti itu, semua datang berduyun-duyun. Begitu datang berduyun-duyun, mana serigalanya, mana serigalanya. Wah, kemudian si penggembala itu tertawa. Wah, kapok, dihapusi kena. Akhirnya penduduk kembali lagi, teriak untuk yang kedua kalinya. Semua datang lagi. Akhirnya kemudian tertawa lagi, dihapusi kena. Merasa gembira seperti itu. Besoknya lagi gembala teriak-teriak lagi. Apa yang terjadi? Orang desa Allah wes jiarno wes tukang ngapusi wae kok. Ternyata ada serigala beneran. Habis itu ternaknya. Itu dalam sebuah kisah disebutkan demikian. Kita tidak tahu apakah kisah itu nyata atau tidak. Setidaknya ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika kita sudah kehilangan sifat jujur, gelem ngapusi, mau untuk berbuat bohong kepada orang lain, maka kebohongan itu akan berimbas pada diri kita. Kita tidak akan lagi dipercaya situ tukang ngapusi tok. Nggak usah kayak penggaweane ngapusi. Wa ya'aqabu fil akhirat, besok di akhirat dia juga akan disiksa oleh Allah. Wa ya'udu ila khairi sahibihi. Pun pula yang namanya sifat kadzib itu juga kembali dampak buruknya kepada orang lain. Mengapa? Li'anal kadzab yaitu ghairahu khairan. Karena orang yang berbuat kebohongan itu dia menjanjikan kebaikan bagi orang lain. Wis sampean ngekei aku duit sakmene sesuk tak balik nol sakmene misalnya, ternyata ngapusi. Dan juga kita akan mendengar ada penggandaan uang. Wah, nanti kalau setor sekian maka nanti akan sekian tambahannya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan sekian, ada yang sekian. Loh, ini kan ngapusi kabeh. Ada juga yang misalkan store sekian maka nanti kita akan mendapatkan akan mendapatkan pencairan sekian. Ada yang jurinya nolong sekian, ada pada sekian dan seterusnya. Banyak itu. Orang banyak yang tergiur hanya dengan pikiran-pikiran itu, sehingga logikanya kemudian hilang. Kok ngendi duit sakmu arep ditum-tum. Gitu ya. Nah, ini kadang ini kita nggak paham, atau kadang ada yang terjebak dalam hal-hal seperti ini. Nah, sehingga akhirnya kan kecewa orang yang dihapusi gue loh, kecewa. Sing dihapusi gue kecewa. Jadi li'anal kadzab yaitu ghairahu khairan. Karena sesungguhnya orang yang banyak kebohongannya itu menjanjikan kebaikan bagi orang lain. Tsumma yukhlifuhu, kemudian dia nulayani janjine. Sampeyan misalkan janjian karo sapa? Si fulan. Wah, sesuk ketemu di rumahnya ini jam 9 misalkan. Dinteni jam 9 enggak teko-teko, tekoni misalnya jam 1. Itu kan mengecewakan. Fatangkasir nafsu li khaybati rojaihi. Maka itu membuat orang itu menjadi kecewa terhadap sesuatu yang diharapkannya. Ya, menjadikan kecewa. Wali annahu yastazilul ghibah. Karena orang yang suka berbohong itu meremehkan, gampang nih nyanggoni ghibah, namimah, adu-adu, ngerasani adu-adu. Akhirnya itu membangkitkan ya aswanas bisa berbidzalika alat tabaghut, membangkitkan permusuhan, kemarahan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, terjadilah permusuhan antara satu dengan yang lainnya karena adanya kadzib itu. Wa kafalan bos nyukupi al kadzibain sifat goroh. Apa nih mazallatan, apa nih mazammatan, panacate. Apa qaulullahi dawi Gusti Allah, azzamuhu agung sapa Allah, azzamuhu luhur sapa Allah, wa jallalan maha agung sapa Allah. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Rupane dawuh innama yaftaril kadziba, innama yaftari angin pestine. Innama yastari ayaftari angin pestine agawe al kadziba ing sifat goro.
sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah. Wa qauluhu lan dawe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kadzabal abdu rupane kol idza kadzabal abdu. Idza kadzaba rikalane goro. Sapa abdu kawula. Kadzbatan kelawan sak gorohan. Taba'ata mongko ngedoh anhu saking abet sapa al malaku malaikat ngedoh mailan ing sak mil minit nima saking ambu bajine perkara minit nima saking ambu bajine perkara jaa kang tumeka apa ma jaa kang tumeka apa ma bihi kelawan abet bihi kelawan abet. Dan cukup betapa hinanya perbuatan bohong itu dicacat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanyalah orang-orang yang tidak punya iman, wong sing gak duwe iman, sing padha gelem ngorohne marang ayat-ayat Gusti Allah, yang mau berdusta atas ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu ya hanya orang-orang yang tidak beriman. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga firman atau dawuh sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba itu berdusta, maka para malaikat itu menjauh 1 mil. Mengapa? Karena bau busuk dari orang-orang yang berbuat kebohongan. Wa kafalan wis nyukupi asidqa ing sifat sidik apane sanaan pengaleme apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqina. Rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaku padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'asodikina tetep sartane wong kang padha temen-temen kabeh. Wa qaulun nabi lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru rupane dawuh taharru padha nemen-nemen ana sapa sira kabeh asidqa ing sifat temen. Wa in raaitum senajan ningali sapa sira kabeh annafihi ing temen sedune iku tetep ing dalem asidku al halakata ono karusaan fa inna fihi krana iku tetep ing dalem krana temen sedune iku tetep ing dalem halakah iku tetep ing dalem sidik. Fa inna fihi krana temen sedune iku tetep ing dalem sidik an najata ono keselamatan. Wa kafa asidku sanaan cukup bagi sifat sidik itu pujian dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan adalah engkau bersama orang-orang yang jujur. Jadi jujur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kadzib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dawuh dari panjenengan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru asidqa, bersungguh-sungguhlah untuk berbuat jujur
walaupun engkau melihat di dalam kejujuran itu ada kerusakan. Karena sesungguhnya di dalam kejujuran itu meskipun tampak dalam waktu dekat itu ada sesuatu yang maldorot, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu yang menyelamatkan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang jujur dalam perilaku kita, jujur dalam bertindak kita, jujur dalam setiap hal yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat kadzib juga, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Mudah-mudahan ketika kita tahu dan sadar bahwa ternyata ada manfaat dan madarat di balik perilaku jujur kita, dan dijadikan sebagai orang yang jujur dalam kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.